Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Sony Gunawan. Di sini saya akan kembali sedikit menceritakan tentang pengalaman saya semasa di sekolah. Baik, untuk pertemuan sebelumnya, untuk video yang sebelumnya, saya sudah membahas sedikit tentang kiprah saya di Pramuka untuk menjadi seorang Pramuka Garuda, dan untuk sekarang saya akan menceritakan tentang perjalanan karir saya di organisasi siswa intrasekolah atau yang sering kita kenal adalah OSIS. Mungkin video ini saya tujukan khususnya untuk seluruh pelajar yang ada di Indonesia, baik itu tingkatan SMP, SMA, ataupun sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Pertama kali saya mengenal OSIS itu adalah ketika saya memasuki masa-masa sekolah menengah pertama. Di saat itu saya pertama masuk sedikit kurang disiplin, akan tetapi setelah itu setelah berjalan 1 semester ada pencalonan ketua OSIS, dan pada saat itu regulasi yang ditentukan adalah mengambil calon wakil ketua OSIS itu dari kelas 1, dan saat itu kebetulan saya ditawari untuk menjadi wakil dari kakak kelas saya dan saya menerimanya. Setelah beberapa lama kami melaksanakan kampanye dengan menyampaikan visi dan misi yang telah kami buat bersama. Meskipun pada akhirnya kami tidak berhasil meraih suara yang lebih banyak dari calon yang lain, dan akhirnya saya hanya menempati posisi sekretaris. Akan tetapi semasa saya menjadi sekretaris OSIS di sekolah saya pada saat itu, alhamdulillah ada beberapa hal perubahan baik yang dibawa dan juga membuat siswa lebih disiplin gitu. Akan tetapi hal yang tidak enaknya mungkin ya dialami oleh hampir semua anggota OSIS di sekolah itu adalah resikonya tidak disukai oleh teman. Kenapa? Karena ya mungkin teman-temannya bukan teman-teman dekat, akan tetapi teman-teman yang biasanya sedikit kurang disiplin, jadi akan menjadi musuh mereka gitu. Karena kita seolah dinilai itu menjadi sok-sokan disiplin, sok-sokan menjadi anggota OSIS atau apalah gitu. Jadi akhirnya ya kebanyakan kita tidak disukai. Dan setelah berjalan jadi sekretaris, akhirnya pada tahun berikutnya saya dicalonkan menjadi ketua OSIS. Karena melihat track record beberapa bulan yang ke belakang, akhirnya saya dicalonkan menjadi ketua OSIS. Dan setelah berjalan menjadi ketua OSIS, terdapat banyak perubahan-perubahan yang saya bawa untuk OSIS tersebut dan juga untuk sekolah, dari mulai prestasi dan juga lain-lainnya, kedisiplinan siswa dan semuanya. Mungkin tidak signifikan, akan tetapi itu saya rasakan bahwa ada sedikit perbedaan antara tahun angkatan sebelumnya dan juga tahun angkatan ketika saya menjadi ketua OSIS. Semua itu bisa terjadi karena motivasi yang sebelumnya membuat kita terjatuh, dan di situ menjadikan motivasi bahwa kita bisa untuk membuktikan kepada mereka-mereka yang meremehkan kita. Itu. Dan setelah dari sanawiyah saya lulus, kemudian saya masuk ke tingkat SMA, dan di situ saya mulai kembali menjadi anggota OSIS. Dan pada saat itu saya memulai di sekolah, terus juga ada di forum OSIS kabupaten, ada juga di forum OSIS provinsi. Kebetulan pada saat itu ada juga forum OSIS yang di madrasahnya. Akan tapi itu kurang baik, tidak berjalan karena baru perintisan, jadi bisa dikatakan vakum. Dan setelah berjalan, akhirnya saya juga di tingkat kabupaten dicalonkan menjadi ketua umum. Dan pada saat itu saya bisa menarik suara dari teman-teman, akan tetapi saya di sekolah tidak menjadi ketua OSIS. Akan tetapi ada hal yang bisa membuat saya bangga, dan hal itu adalah ketika pada saat itu dari Universitas Indonesia, kalau tidak salah ya, itu mengadakan event yang namanya ISLC, yaitu Indonesia Student Leadership Camp. Yang ikut pasti tahu, yang pernah ikut pasti tahu. Dan saya mengikuti seleksinya, tahapan-tahapannya saya ikuti, terus persyaratan saya
penuhi dan saya menunggu hasil seleksi. Dan akhirnya ketika diumumkan, di situ tercantum nama saya. Dan itu adalah proses penyeleksian seluruh Indonesia, yang dimana kita diseleksi melalui penulisan esai tentang apa ya? Nah, pokoknya lupa temanya tentang apa. Akan tetapi di situ saya disuruh untuk membuat esai dan dikirimkan ke panitia itu. Dan dari seluruh Indonesia, entah itu berapa ribu yang daftar, yang diambil hanya sekitar 100 orang, dan itu dijadikan sebagai anggota Forum OSIS Nusantara itu. Dan pada saat itu alhamdulillah saya masuk sebagai salah satu peserta dari Indonesia Student Leadership Camp yang diadakan di Universitas Indonesia. Dan setelah itu ada juga seleksi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana acaranya itu adalah MSLA, yaitu adalah Madrasah Student Leadership Award. Pada saat itu saya juga ikut mendaftar karena penasaran seberapa jauh kemampuan saya untuk bisa bersaing dengan minimalnya adalah para siswa di tingkat nasional. Dan pada saat itu saya mengisi persyaratannya mulai dari esai, terus SK OSIS, dan juga lain-lainnya, data diri dan foto segala rupa, dan video perkenalan di YouTube. Saya mengisi semuanya, membuat esai. Pada saat itu temanya adalah menjaga pluralisme di tengah idealisme para pemuda. Keren. Di situ saya tidak banyak menulis esai, hanya 1 lembar, akan tetapi langsung ke poin-poin intinya. Dan sedikit isinya seperti ini. Semua orang saat ini bisa tahu seluruh isi dunia, seluruh dunia, baik itu negara manapun, hanya melalui internet. Jadi idealismenya adalah seorang pemuda bisa mengatakan bahwa dia tahu tentang apa yang belum dia kunjungi. Misalnya di Jepang ada apa, di Korea ada apa, mereka bisa mengatakan bahwa di situ ada apa, di situ ada apa, karena dia tahu dari melalui internet itu, teman-teman. Dan di situ saya hampir pesimis karena awalnya pengumuman itu dijadwalkan ketika hari santri nasional, atau kalau tidak ketika hari Sumpah Pemuda. Dan setelah lewat tanggal 22 Oktober dan 28 Oktober, saya mengira bahwa ya sudahlah, mungkin saya gagal dalam penyeleksian ini. Tapi 1 bulan kemudian wakil kepala sekolah memberikan pesan WhatsApp kepada saya. Pada saat itu berupa PDF, dan saya buka, ternyata pas bangun tidur ketika saya buka, di situ ada lampiran peserta Grand Final Madrasah Student Leadership Award. Dan di situ ada 24 orang, terdiri dari 8 perempuan dan juga sisanya laki-laki sebanyak 16 orang. Dan itu membuat saya bangga dan juga terharu. Kenapa? Saya tidak menyangka bisa menjadi bagian pada orang-orang hebat tersebut, dari provinsi Aceh sampai ke, pada saat itu Papua belum ada, maksudnya tidak ada yang ikut. Mungkin dari Aceh sampai saat itu paling timur adalah di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah, Mataram, di kota Mataram. Dan itu membuat saya tidak bisa berkata apapun, karena ya itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya, karena bisa menjadi bagian yang terbaik dari mungkin ribuan orang yang daftar untuk menjadi peserta event tersebut. Dan dari 24 terbaik itu salah satunya ada nama saya. Itu adalah pengalaman yang sulit saya lupakan ketika saya berada di OSIS. Karena apa? Perjuangan kita selama ini, perjuangan yang telah dilakukan semasa sebelumnya, akhirnya terjawab dengan prestasi yang kita raih di kemudian hari gitu. Karena saya meyakini bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Karena apa? Hasil itu akan sesuai dengan proses yang kita lalui. Kalau kita prosesnya buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Kalau kita prosesnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Lamun cek orang Sunda mah,
melak cau bakal menang cau, mau mungkin ayeuna melak cau menangna nangka, tapi apa yang kita tanam adalah apa yang kita panen gitu. Jadi sebenarnya prestasi itu kita raih dengan keyakinan dan juga proses kita, karena apapun hasilnya pasti tergantung pada proses yang kita lalui. Kalau kita prosesnya sungguh-sungguh, hasilnya juga akan sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau prosesnya hanya sekedar ya yang penting kita ikut, yang penting kita mengisi, yang penting, maka hasilnya yang penting ada. Nah gitu. Dan pesan dari saya untuk teman-teman semuanya seluruh Indonesia, para siswa yang masih sekolah, terutamanya di tingkat-tingkat SMA, Madrasah Aliyah, tetap semangat walaupun di masa pandemi. Tetap jaga kekompakan kalian di organisasi, tetap bereksistensi meskipun terkadang kebaikan kita tidak dihargai oleh semua orang, akan tetapi itu adalah konsekuensi dan juga resiko sebagai public figure ya. Tetap semangat, yakinlah bahwa hasil yang baik akan menunggu kita di kemudian hari. Berproseslah dengan baik, semangat, banyak pengalaman, banyak cari pengalaman untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jangan sia-siakan waktu, oke? Kalau ada seminar ikut, kalau ada event-event apapun ikut, oke? Tapi pelajaran di sekolah itu juga penting, jangan ditinggalkan. Itu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk banyak salah kata dan juga mungkin ada beberapa hal yang harus dikoreksi, silahkan koreksi oleh teman-teman di kolom komentar boleh, atau mau di Instagram di DM boleh. Ini Instagram saya ya. Oke, terima kasih.